Anda kembali bersama kami dalam IDX Market Opening. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi di kali ini, saya ingin sampaikan terlebih dahulu beberapa saham pilihan atau rekomendasi dari analis untuk Anda. Di mana ada 3 saham pemirsa di hari ini. Astra International mewakili sektor aneka industri dengan rekomendasi spekulatif buy dengan level yang bisa diperhatikan di Rp5.900 per saham. Kemudian selain Astra International, ada SMGR dari sektor basic industri atau industri dasar dengan rekomendasi spekulatif buy 11.050 dengan target price pertama di 11.550, target price kedua di 12.000. Kemudian dari Astra dan juga SMGR dari sektor lainnya ada sektor poultry. Cepin ini masuk dalam rekomendasi atau pilihan analis di hari ini dengan rekomendasi spekulatif buy level 5.950. Kita akan coba gali lebih lanjut pemirsa terkait dengan saham-saham pilihan di hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin tanyakan terlebih dahulu posisi dari pembukaan IHSG di hari ini. Masih bersama dengan Anugrah Zamzami Nasar, Equity Analyst PT Philips Sekuritas Indonesia. Mas Zami, IHSG dibuka positif di hari ini. Tadi sempat cukup kencang tapi sepertinya sudah melandai lagi nih Mas Zami. 8 menit pasca pembukaan perdagangan. Apa yang bisa kita lihat dari laju IHSG? Ya, memang demikian sih ya. Kemungkinan masih dalam segi sideways atau juga volatilitas memang tidak terlalu tinggi, tapi daripada pergerakan secara poin memang tipis-tipis saja gitu ya. Kemudian hari ini memang penguatan nampaknya dilihat ditopang daripada sektor finance ya, BCA, BRI, BMRI cukup menguat sehingga juga cukup menopang. Jadi saham-saham tersebut sih bisa diperhatikan untuk bagaimana melihat IHSG di sepanjang hari ini maksudnya. Kemudian memang sekarang sudah merah lagi juga ya. Memang tipis juga sih merahnya, tapi ini ya sejalan lah ya dengan apa yang terjadi di regional. Oke, cukup sejalan tadi yang sudah kita diskusikan ya Mas Zami. Sepertinya cukup berat pergerakan di hari ini mengekor dari pergerakan di regional termasuk juga dari pasar saham Amerika Serikat. Sektor finance tadi diberikan highlight oleh Mas Zami, tapi nanti kita coba ulas lebih lanjut bagaimana kemudian sektor perbankan bisa diperhatikan oleh Anda juga di hari ini. Sementara itu tadi juga kami sudah informasikan beberapa saham pilihan di hari ini yang sudah diberikan oleh Mas Zami. Ada Astra International di antara satu di antara 3 saham tadi. Kemarin aneka industri juga menjadi motor dari IHSG. Nah, ini Astra International juga akhirnya masuk dalam saham pilihan di hari ini meskipun rekomendasinya spekulatif buy Mas Zami. Apa yang bisa diperhatikan dari Astra International untuk bisa menambah referensi juga untuk teman-teman pemirsa dan investor? Ya, memang dari segi short term cukup menarik ya, berada di dekat-dekat support dan kemungkinan untuk rebound masih ada. Walaupun secara fundamental sih masih menarik dan di harga sekarang apalagi di bawah 6.000 dan target price konsensus rasanya ada di sekitar 7.000-an gitu. Tapi dalam short term ini sih spekulatif buy mengikuti support tersebut cukup kuat gitu ya, sehingga ada rebound dan juga mencapai target price pertama kita atau resistance kita 6250 tersebut, dan resistance kedua di 6500. Oke, resisten 1 di 6250, resisten 2 di 6500 dengan tadi target yang lebih tinggi di 7000 begitu ya. Hari ini Astra naik 0,42% di level 5.925. Apakah kemudian saat ini cukup tepat untuk melakukan cicil beli atau menambah porsi portofolio bagi teman-teman yang sudah punya di Astra, Mas Zami, atau bisa menunggu harga yang mungkin lebih rendah lagi? Rasanya level 5.900 atau di bawah 6.000 boleh lah cicil beli. Memang harga mungkin level yang paling ideal 5.900 hingga 6.000 lah ya. Tapi dalam range tersebut cukup menarik untuk dilakukan level inilah ya, cicil beli tersebut. Oke, cicil beli boleh saja 5.900 atau di bawah 6.000 tadi dengan level-level resisten yang tentunya bisa diperhatikan. Tapi melihat perkembangan bisnisnya sendiri, pemulihan ekonomi, kita tahu tahun lalu juga penjualan motor dan mobil bahkan mengalami penurunan, rilis data dari BPS. Astra masih cocok untuk jangka panjang atau kita harus memendekkan lagi horizon atau waktu investasinya untuk Astra? Saya kira memang tahun ini ekspektasi adalah recovery ekonomi ya, dan Astra memang kebanyakan didominasi, walaupun memang konglomerasi ya, tapi lumayan besar didominasi pendapatannya oleh otomotif gitu ya. Dan kalau kita lihat otomotif ini ya sifatnya discretionary gitu ya, dan mengikuti
pemulihan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi gitu Ya. ya. Dan kami kira kalau pertumbuhan ekonomi memang terjadi itu recover, memang AKTA juga akan yang cukup mendapatkan berkahnya juga. Dan atas tesis tersebut ya kita sih masih suka sih pada AKTA tahun ini. Oke, itu catatan untuk Astra Internasional. Pemirsa, jika Anda memperhatikan saham ini, tadi masuk dalam salah satu rekomendasi atau pilihan dari Mas Zami dengan rekomendasi spekulatif buy. Dari Astra kita bergeser ke basic industry, ada industri dasar, SMGR di sana. Mas Zami, ini juga cukup menarik. Kenapa kemudian akhirnya ini bisa masuk dalam salah satu pilihan di hari ini? Demikian juga sih, karena ada potensi rebound dalam jangka pendek. MACD juga mendukung untuk rebound tersebut. Paling enggak MA20 tadi ya, sekitar 11.550 untuk resistance pertama, target price atau resistance kedua 12.000. Oke, level potensial rebound begitu ya untuk SMBR tadi ada di level-level 11.000, di hari ini SMGR melemah 0,9% ke level 10.950 rupiah. Sementara hal lain juga mungkin dari sisi kinerja ataupun fundamental untuk SMGR, apakah ada katalis atau driver utama yang juga menjadi pengerek utama, karena kita tahu beberapa waktu lalu pasca SWF diterbitkan, sektor konstruksi mengalami penguatan, bahkan saham-saham semen juga mendapatkan impact yang luar biasa. SMGR sendiri apakah kemudian masuk dalam siklus ataupun masuk dalam saham-saham yang cukup dipengaruhi oleh sentimen-sentimen tersebut, Mas Zami? Kami kira SMGR itu cukup mendapatkan katalis baik lah ya daripada ekspektasi kenaikan anggaran infrastruktur dan juga SWF tersebut. Karena SMGR ya kalau kita tahu juga merupakan market leader lah ya di industri semen Indonesia, dan dengan pemulihan daripada semen curah daripada proyek-proyek infrastruktur itu yang memang juga tertekan ya di 2020, jadi semen curah itu penurunannya minus 20% kalau semen curah aja. Jadi katalis infrastruktur ini akan mendorong juga permintaan daripada semen-semen SMGR. Demikian juga refinancing hutang yang dilakukan SMGR itu diekspektasikan akan meringankan balance sheet mereka juga, sehingga juga membuat mereka lebih sehat ya dari segi neraca. Oke, jadi memang ada tentunya dari dalam kinerjanya sendiri, posisi keuangan tetap harus diperhatikan, sementara tadi katalis-katalis juga diharapkan mampu membangkitkan gairah dari SMGR sendiri dalam pembangunan infrastruktur, terutama di dalam negeri. Baik, level-levelnya juga tadi bisa diperhatikan begitu ya, ada level resistance terdekat ataupun target price dari SMGR. Kemudian dari Astra dan juga SMGR, ada Cepin ini dari sektor poultry, Mas Zami. Cepin sendiri kenapa kemudian akhirnya juga masuk dalam rekomendasi? Ya, Cepin memang juga ya dari segi chart cukup menarik gitu ya, karena ada potensi rebound juga, dan juga dari segi fundamental ya cukup menopang juga. Kalau kita perhatikan level resistance hari ini ialah level 6.100, kemudian resistance kedua di 6.300. Kalau kita lihat memang Charles Brockman ya salah satu pemain poultry yang besar juga di Indonesia, kemudian demand daripada ayam kita lihat sih masih ada peluang lah ya untuk masih banyak peluang untuk meningkat lagi, karena juga konsumsi per kapita per tahun juga di Indonesia gitu ya masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti itu. Oke, baik. Jadi memang Cepin dianggap masih memiliki potensi untuk bisa dijadikan pilihan begitu ya untuk Cepin. Tapi Cepin sendiri dengan melihat pergerakannya sampai dengan saat ini dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, terutama secara year to date, hari ini sepertinya sudah cukup turun begitu ya di level 6.000 setelah sebelum-sebelumnya sempat ke level 6.700-an untuk Cepin. Tapi melihat pergerakan yang ada, jangka pendek sajakah yang bisa diperhatikan atau mungkin bisa lebih panjang? Saat ini mungkin lebih kepada jangka pendek ya. Mungkin kalau kita perhatikan juga dari tahun lalu tersebut, pergerakan mungkin sideways saja ya, level 5.500 hingga level 6.900 tersebut ya. Sehingga ya paling tidak sih sekarang memang potensi rebound cukup besar, dan perhatikan level-level resistance tersebut terlebih dahulu sih. Oke, potensi rebound besar, perhatikan level-level resistance tadi. Untuk Cepin hari ini berada di level 6.000 pemirsa, 17 menit pasca pembukaan.
naik 0,84%, mewakili sektor poultry yang masuk dalam rekomendasi di hari ini. Baik, ASI, SMGA, dan juga Cepin semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda, pemirsa, tapi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda. Tetap juga lakukan analisis fundamental maupun teknikal dari Anda, begitu ya. Kemudian tadi ada sektor yang juga sempat disinggung oleh Mas Zami, sektor finance, sektor keuangan, begitu ya, di mana jika kita lihat data dari pembukaan perdagangan, Netbuy juga didominasi oleh saham-saham berikut ini, ada BBRI, kemudian ada BMRI, ada BCA. Sektor ini juga yang sudah merilis laporan keuangan dan biasanya memang lebih cepat. Nah, dari perbankan sendiri, apa yang bisa kita perhatikan saham-saham yang cukup menarik, Mas Zami? Ya, memang perbankan ya, kalau kita perhatikan ya memang tidak jauh lah ya dari nama-nama besar BCA, BRI, BMRI. Memang juga mungkin daripada segi kinerja cukup terdampak ya, kecuali BCA kan, yang cukup baik. Tapi ke depan kami kira mereka akan leading ya dari segi juga kalau misalnya memang ada recovery daripada permintaan kredit seperti itu, dan juga perbaikan daripada aset-aset gitu ya, khususnya ya daripada NPL, dan kami kira masih ada peluang untuk stabil lah ya di situ. Dan juga ketiga adalah LDR ya yang makin longgar gitu ya dari perbankan-perbankan ini, sehingga jika ada memang recovery ekonomi dan juga recovery daripada permintaan kredit, ada ruang gitu ya untuk memang menopang daripada recovery ekonomi dengan penyaluran kredit yang lebih cepat seperti itu. Oke, jadi memang pemulihan begitu ya, kita tahu memang kinerjanya cukup terdampak, tidak terlepas juga begitu dari pandemi COVID-19. Lantas jika saya spesifikkan ke BBCA, Mas Zami ada saran yang bisa diberikan juga atau tidak? Ini hari ini BBCA terkoreksi sedikit 0,07%. Ya, kalau BBCA sih kami kira sih cocok sih untuk jangka panjang saja. Jangka panjang, oke. Iya, betul. Harga juga sempat menyentuh ini ya all time high waktu itu. Dan sekarang sih kalau kita lihat target price konsensus ada di sekitar 37.000. Oke. 37.000 begitu ya. Jangka panjang untuk BBCA ditekankan oleh Mas Zami. Sementara dari big caps lainnya ada BBRI. Apa yang bisa kita lihat dari BBRI sejauh ini? BBRI juga cukup menarik, all time high kemarin, dan saat ini sih upside masih ada. Kalau kita perhatikan level 4.990 atau 5.000 lah ya, hampir ialah target price consensus daripada BBRI. Sehingga upside masih banyak itu. Upside masih ada untuk Bank Rakyat Indonesia atau BBRI hari ini di level 4.660 atau naik 0,22%. Satu lagi Mas Zami untuk perbankan, Mandiri seperti apa ini? Mandiri juga demikian. Ya. Yaitu target price consensus ada berada di level 7.960. Oke. Sehingga upside mungkin yang paling tinggi ya di antara tiga ini, kurang lebih return potensial hingga 20% ya dari posisi harga sekarang maksudnya. Oke, posisinya 7.900 ya, masih bisa ditembus. Oke, baik untuk BMRI. BMRI hari ini di level 6.525 atau menguat 0,38%. Tiga saham di sektor perbankan juga menjadi tambahan informasi untuk Anda pemirsa. Dan Mas Zami, pertanyaan terkait BMRI tadi menjadi akhir sesi kita di kali ini. Terima kasih banyak Mas Zami sudah bergabung bersama kami pagi ini. Sehat selalu. Ya pemirsa, IDX Market Opening akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.